Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-12 seri yang ketiga. Kitab Maleaki pasal 3 dengan perikop pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan dan kemenangan terakhir bagi orang benar. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari rumah produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku,
maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, Apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? kamu berkata, Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Maleakhi
pasal yang ketiga. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang persembahan persepuluhan, menyenangkan hati Tuhan, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Maleakhi 3 ayat 10 dengan bunyi nas, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Sejauh ini, kitab Maleakhi belum menjadi bacaan yang menggembirakan. Pasalnya Israel telah gagal total. Para imamnya membawa pengorbanan, bukan yang terbaik, malah pengorbanan yang bercacat celah. Mereka meninggalkan perjanjian mereka dengan Tuhan dan menghinakan Dia dengan bibir dan juga pelayanan mereka. Kemarin di pasal yang kedua kita telah belajar bahwa para imam itu bersama dengan umat-umat Tuhan tidak menunjukkan suatu kehidupan kerohanian yang benar. Mereka tidak menghormati Tuhan lewat perkawinan campur yang mereka adakan dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan yang sangat mendukakan hati Tuhan adalah mereka menelantarkan dan menceraikan istri masa mudanya demi memuaskan hawa nafsunya. Oleh sebab itu, saat keluhan mereka naik ke sorga, Israel nampaknya telah berhasil menghabiskan kesabaran Tuhan yang sesungguhnya tidak terbatas itu. Sudah imannya lemah, tapi keras kepala. Mereka berlaku curang dan tidak setia. Melihat pola tingkah mereka, seolah membawa kita memasuki terowongan yang gelap, karena hampir setiap ayat yang menulis tentang mereka hanya membawa kita lebih dalam ke situasi gelap daripada terang. Sehingga kita hanya geleng-geleng kepala. Bangsa macam apa orang Israel ini? Dan lain-lain. Dan pada hari ini, kita akan belajar satu hal lagi dari apa yang sangat dibenci oleh Tuhan dari bangsa itu sendiri. Seperti yang disebutkan di atas, yaitu kecurangan. Curang dalam hal apa? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, selain curang dalam hal bisnis dan dalam hal-hal lain, ada satu hal sakral yang mereka curangi, yaitu dalam bentuk persembahan dan persepuluhan. Mengenai persepuluhan dan sejarahnya, pena Ilham Ilahi Roh Nubuat The History and Use of the Tithe halaman 40 alinea pertama dan ketiga menjelaskan bahwa Israel sebelum pemerintahannya berbentuk kerajaan dunia, pemerintahan monarki Israel dipimpin langsung oleh Tuhan Allah, Raja Sorga yang kita kenal dengan istilah teokrasi. Dan ini berarti bahwa agama yang mereka anut berkaitan erat dengan kehidupan sipil mereka yang diatur langsung oleh Tuhan. Dan salah satu undang-undang yang Allah tetapkan untuk mereka jalankan sebagai bentuk kewajiban mereka terhadap Dia sebagai kepala negara mereka adalah persepuluhan. Praktik memberikan kepada Allah dalam bentuk persepuluhan atau 1/10 dari pendapatan atas harta benda adalah sebagai bagian yang pasti dari agama patriarki sejak zaman dahulu yang telah dipraktikkan oleh leluhur Israel, yaitu Abraham dan Yakub sebelum Israel secara bangsa lahir di panggung sejarah. Lihat Kejadian 14 ayat 20 dan Kejadian 28 ayat 22. Kemudian setelah bangsa Israel ada, khususnya pengelolaan di tempat suci atau Ka'bah dan keimamatan, Allah menegaskan kembali haknya atas persepuluhan itu. Semua persepuluhan tanah, baik dari benih tanah atau dari pohon-pohon adalah milik Tuhan dan itu kudus bagi Tuhan. Dan semua persepuluhan dari ternak dan kawanan ternak, setiap persepuluhan dari semua binatang yang lewat di bawah tongkat gembala haruslah kudus bagi Tuhan. Lihat Imamat 27 ayat 30-32.
Namun sekarang Tuhan mengarahkan agar persepuluhan harus menjadi dasar utama untuk mendukung keuangan suku Lewi yang tidak menerima pembagian wilayah di tanah Kanaan sebagai milik pusaka, dan ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan mereka-mereka yang melayani bangsa itu dalam bidang kerohanian. Lihat Bilangan 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Dan perkara yang suci ini dilanggar sehingga Tuhan Allah dalam kitab Maleakhi 3 ayat 7 sampai 9 menemplak bangsa itu dengan berkata, "Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu," firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, "Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali?" Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, "Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau?" Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, jadi dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus, bangsa itu selalu melakukan kecurangan kepada Allah. Sahabat-sahabatku, pada zaman dahulu, bentuk persepuluhan dan persembahan khusus bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk hewan dan juga hasil bumi. Jadi jika mereka punya 10 ekor domba, maka yang dituntut Tuhan dari mereka sebagai kewajiban persepuluhan yang mereka harus kembalikan kepadanya adalah 1 ekor. 9 menjadi bahagian mereka dan 1 bahagian menjadi milik Tuhan, dan itu kudus. Begitu juga dengan gandum, minyak, rempah-rempah, dan lain-lain. Tapi itu pun mereka berbuat curang terhadap Tuhan. Walaupun tidak diberitahukan secara gamblang seperti apa kecurangan dalam hal-hal persepuluhan itu, tapi kira-kira seperti ini. Mereka punya 10 bidang tanah yang ditanami. Seharusnya 1 bidang dari yang 10 itu akan dipersembahkan hasilnya kepada Tuhan. Tapi itu pun tidak mereka berikan. Tentu dengan alasan-alasan yang mereka ciptakan. Makanya mereka berdalih di hadapan Tuhan dengan berkata, "Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau, Tuhan?" Satu bangsa yang bibirnya penuh dengan alasan untuk pembenaran diri. Nah, sekarang kepada kita, sahabat-sahabatku, walaupun kita bukan Israel secara badani, namun persepuluhan juga dituntut Tuhan dari kita, yakni 1/10 dari pendapatan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan membiayai kehidupan para pelayannya yang melayani kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam bidang kerohanian. Namun seringkali kita juga seperti Israel melakukan kecurangan terhadap Tuhan dalam hal yang sakral ini, dengan berbagai alasan yang kita ciptakan untuk membenarkan diri kita dengan menggunakan apa yang menjadi milik Tuhan. Contoh, kan Tuhan tahu saya lagi banyak kebutuhan. Atau, anak saya lagi sakit parah dan saya tidak punya uang lagi selain perpuluhan ini. Jika saya tidak gunakan uang ini, maka anak saya akan mati. Biaya sekolah anak saya kurang, jadi kupakailah dulu perpuluhan ini. Yang masih kurangnya juga saya ini. Bagaimana saya bisa berikan perpuluhan? Bahkan lebih parah lagi, ada yang mencoba menahan perpuluhannya dengan alasan-alasan yang dia ciptakan. Namun ingatlah, apapun alasannya, perpuluhan itu adalah milik Allah dan itu kudus. Dan itu diminta oleh Tuhan untuk kita kembalikan kepadanya, ke rumah perbendaharaannya yaitu gereja. Dan hukumnya wajib. Jumlahnya harus pas sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan atau Tuhan karuniakan kepada masing-masing kita. Jadi bila Tuhan mengaruniakan kepadamu 1.000 rupiah pada hari ini,
maka berikan 100 rupiah menjadi milik Tuhan. Bila 10.000 yang kita peroleh pada hari ini, maka 1.000 menjadi milik Tuhan. Bila 100.000, maka 10.000 menjadi milik Tuhan. 1.100.000 milik Tuhan, 100 juta, 10 juta milik Tuhan, bahkan 1 miliar 100 juta milik Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Namanya juga persepuluhan. Dari 10, keluarkan 1 bahagian bagi Tuhan, karena itu miliknya. Jangan kita gunakan untuk apapun, walaupun untuk tindakan emergensi. Sebab jika kita gunakan untuk keperluan yang lain, walaupun keperluan yang mendesak, maka kita sedang bermain curang dengan Tuhan, atau yang lebih keras lagi bahasanya, merampok Tuhan. Bisa saja kita berkata, saya tidak bermaksud merampok Tuhan. Saya memang lagi kepepet. Saya memang lagi butuh. Kalau tidak saya gunakan perpuluhan itu untuk pengobatan anak saya, maka dia akan mati. Saya tidak punya apa-apa lagi selain perpuluhan itu. Jadi bagaimana? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, sahabat-sahabatku, apakah engkau percaya bahwa Tuhan itu maha menyediakan? Jika engkau percaya kepadanya, maka jangan gunakan apa yang telah menjadi milik Tuhan yang sudah diasingkan. Letakkan segala kesusahanmu dalam tangan pengasihannya, percaya dan yakin, maka Tuhan akan menggunakan caranya yang ajaib untuk menolong saudara. Maka dari itu, ingatlah baik-baik pesan Tuhan melalui pena ilham ilahi roh nubuat manuskrip 50 tahun 1901 yang mengatakan bahwa setiap orang yang menolak untuk menempatkan diri mereka di pihak Tuhan, merampok dia dari segi pelayanan yang Tuhan tuntut atau klaim. Sewa apa yang sudah kita bayar kepadanya karena kita tinggal di rumahnya di dunia ini? Kita bertindak seolah-olah kitalah yang telah menciptakan dunia, seolah-olah kitalah yang memiliki hak untuk menggunakan apa yang kita miliki sesuka kita. Ingat sahabat-sahabatku, Tuhan menandai setiap penyalahgunaan berkat yang diberikan atau dikaruniakan kepada kita. Ingat Maleakhi 3 ayat 10 dan 16. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mari kita renungkan ini bersama dan aplikasikanlah dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku
izin